Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kita kali ini, ya, kita akan membahas tentang tema yaitu terkait dengan titik impas atau break even point hotel. Nah, dalam hal ini, analisis keuangan itu untuk menentukan tingkat hunian minimum. Jadi titik impas itu ibaratnya kita tidak untung dan kita juga tidak rugi. Makanya dibilang atau dikatakan titik impas. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari apa sih itu titik impas? Nah, seperti yang saya bilang atau katakan di awal, bahwasanya titik impas adalah kondisi di mana saat pendapatan hotel kita itu sama dengan total biaya, sehingga hotel dikatakan tidak untung dan juga tidak rugi. Hal ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan tingkat hunian minimum ya hotel kita pada periode tertentu. Oke. Selanjutnya, apa sih komponen penting yang harus saudara ketahui sebelum saudara itu dapat melakukan perhitungan break even point ini? Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan, ya ini udah belajar juga ya di akuntansi hotel, yaitu tentang biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah tamunya berapa orang. Jadi biaya itu tetap kita bayarkan ya, meskipun dalam hal ini tamu tersebut tidak menginap gitu. Contohnya apa? Contoh yaitu adalah biaya sewa. Kalau seandainya gedung hotel kita disewa. Nah, selanjutnya gaji tetap atau gaji tetap karyawan, pajak, asuransi dan lain-lain. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan biaya variabel per kamar. Maksudnya apa? Kalau biaya tetap itu biaya yang tidak berubah meskipun terlepas dari jumlah tamu. Biaya variabel per kamar itu adalah kebalikan dari biaya tetap. Biaya variabel per kamar merupakan biaya yang berubah tergantung jumlah kamar itu terisi. Contohnya, listrik per kamarnya, air, laundry, terus perlengkapan. Semakin banyak jumlah kamar yang terisi, maka biaya air, listrik, laundry, dan perlengkapan juga akan meningkat ya. Selanjutnya yang perlu saudara ketahui adalah tentang tarif rata-rata atau average daily rate. Apa itu? Yaitu adalah rata-rata tarif kamar per malam yang dibayarkan oleh tamu. Kalau tamu membayar kepada kita, otomatis itu adalah pendapatan kita. Makanya di sini juga dikatakan bahwa ADR itu atau average daily rate itu adalah pendapatan rata-rata per kamar per malamnya. Sedangkan jumlah kamar adalah total kamar yang tersedia di hotel kita ya. Oke. Lanjut kita masuk ke rumus dari titik impas. Nah, tingkat hunian titik impas ini atau tingkat hunian BEP break even point ini kalau dalam persen ya, kalau kita cari persen maka rumusnya itu adalah seperti ini. Apa rumusnya? Tunggu sebentar. Nah, rumusnya itu adalah biaya tetap ya. Biaya tetap. Oke. Biaya tetap. Nah, ini tingkat hunian BEP ya. Itu adalah biaya tetap. Biaya tetap apa aja tadi? Biaya yang tetap kita bayarkan. Seperti apa tadi? Biaya pajak, biaya gaji ya, dan lain sebagainya yang tetap kita bayarkan meskipun kamar tersebut tidak terisi gitu ya. Jadi biaya tetap kita buatkan rumus di sini ya. Itu adalah tingkat hunian atau BEP atau titik impas itu sama dengan biaya tetap yang tadi dibagi dengan ya ADR average daily rate ya, tarif rata-rata per kamar atau pendapatan bagi kita dibagi dengan ADR ya, dikurang dengan biaya variabel, biaya yang ikut bertambah seiring dengan bertambahnya apa? Hunian atau hunian tingkat kamar kita ya. Oke. Yang pertama itu kita kurangkan dulu ADR dikurang biayanya gitu.
baru dikali dengan jumlah kamar kita berapa, dan dikali dengan, karena ini daily, berarti 365. Oke. Nah, yang pertama saudara lakukan itu adalah cari dulu yang di bawah ini. Setelah saudara totalkan ya, dapat hasilnya yang di bawah ini, baru dibagi terhadap biaya tetap, dibagi dengan jumlah hasil dari ini, ADR kurang biaya variabel dikali dengan jumlah kamar kali 360. Setelah dibagi antara biaya tetap dengan hasil itu, baru saudara kalikan 100. Seperti itu ya. Oke, itu rumusnya. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah ini ya. Contoh perhitungan. Perhitungannya di sini dibilang bahwasanya diketahui biaya tetap itu adalah 7.500.000.000 per tahun. Sedangkan average daily rate-nya adalah 500.000. Ya. Biaya variabelnya itu adalah 150.000 dan jumlah kamar 100 kamar. Sehingga hasil tingkat huniannya harus kita dapatkan ya, tunggu sebentar. Harus kita dapatkan sebesar 58,7% gitu. Nah, bagaimana caranya kita mencari itu? Caranya adalah seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kita masukkan semua yang diketahui ini ke dalam rumus ini. Oke? Nah, tingkat hunian atau BEP hunian itu sama dengan biaya tetap. Berapa biaya tetapnya? 7.500.000.000 rupiah. Nah, kita letakkan di sini. Setelah itu ADR, berapa ADR-nya? Ya, berapa ADR-nya di sini? Yaitu 500.000. Letakkan di sini. Oke, dikurang dengan biaya variabel. Biaya variabelnya berapa? 150.000. Dimasukkan angkanya ke dalam rumus. Setelah itu dikalikan jumlah kamar. Jumlah kamarnya adalah 100 kamar. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah dikali dengan jumlah hari dalam setahun, 365 hari. Dikalikan dengan 100 ya. Ini kalau saudara kalikan dengan 100, nanti dapatnya adalah 58,7%. Ingat yang saya ingatkan kembali ya, yang saya katakan bahwasanya untuk rumus yang seperti ini yang saudara kerjakan terlebih dahulu adalah dalam tanda kurung dan yang banyak terlebih dahulu. Ya, kabataku ya. Nah, ini dulu yang dikerjakan 500 dikurang 150 ya, 350.000 dikalikan dengan 100 dikalikan lagi dengan 365. Hasil dari ini yang saudara apakan? Bagi dengan ini, bagi ini dengan hasil ini gitu. Maka saudara akan dapatkan sebesar 58,7% gitu. Jadi hotel tersebut perlu memiliki tingkat hunian minimal 58,7% sepanjang tahun untuk mencapai titik impas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita lanjut ke interpretasinya. Apa sih angka 58,7% itu? Yaitu adalah hotel harus mencapai tingkat hunian minimal sebanyak 58,7% sepanjang tahun. Jika kurang dari itu, maka hotel dikatakan merugi. Namun jika lebih, maka hotel akan dikatakan bahwasanya menghasilkan keuntungan. Saya harap sampai di sini saudara paham semua ya. Oke, lanjut. Nah, selain dari rumus yang tadi yang merupakan persentase, rumus BEP hotel lainnya itu adalah BEP per unit atau BEP dengan rupiah juga ada. Kalau BEP unit itu rumusnya adalah biaya tetap ya, dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel. Contohnya nanti kita akan lihat. Kita akan belajar yang BEP unit ini. Yang rupiah nanti saudara bisa cari contohnya di rumah ya. BEP rupiah itu dalam rupiah itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit
ya. Oke. Baik, kita contohkan yang BEP dengan unit. Soalnya yaitu diketahui bahwasanya biaya tetap sebesar 1 miliar rupiah. Harga kamarnya 500.000 per kamar. Biaya variabelnya 200.000, ya. Maka BEP per unitnya gimana? Coba kita lihat lagi rumus dari BEP unit, yaitu apa? Saudara lihat lagi ya di sini ya. Nah, apa tadi? Biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel. Nah, kita masukkan terlebih dahulu contohnya nih. Ya, berarti biaya tetap ya 1 miliar dibagi dengan harga kamar dikurang dengan biaya variabel. Nah, di sini harga kamarnya berapa? 500.000 ya. Dan biaya variabelnya adalah 200.000. Kerjakan dahulu yang ditanda kurung. 500 dikurang 200 berapa? 300.000. Sehingga 1 miliar dibagi dengan 300.000, oke, itu sama dengan 3.333 kamar. Jadi setidaknya hotel harus menjual minimal 3.333 kamar untuk tidak merugi, ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya saya rasa. Dan kalau seandainya saudara masih bingung bisa ditanyakan di grup WA kita. Oke. Dan kesimpulannya gimana? Titik Himpas membantu hotel merencanakan keuangan, ya enggak? Iya dong. Jadi kalau seandainya kita udah tahu titik impas itu, maka hotel bisa merencanakan keuangan ke depannya bagaimana dengan menentukan target hunian minimumnya berapa. Nah, hal ini berguna untuk analisis kelayakan investasi hotel juga. Nah, ini saudara akan berguna untuk mata kuliah perencanaan hotel juga ya, perencanaan hotel. Di dalam perencanaan hotel, di studi kelayakan bisnis atau investasinya, itu saudara harus mencari yang namanya analisis investasi, baik dengan payback period, net present value ya, IRR, ARR, terus PI atau profitability index dan juga BEP-nya ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.